Anak jalanan dan pengamen dirazia Pol PP. Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Macan Kumbang dituntut hukuman mati. Sriwijaya incar kemenangan Sajamu Persikabo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Menanggapi video viral di media sosial, 2 bocah anak jalanan bermain dan tiduran di jalan raya saat kondisi kendaraan ramai. Pol PP bersama dengan Dinas Sosial menggelar razia anjal dan pengamen. Inilah suasana razia anak jalanan dan pengemis di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Dalam razia ini, petugas Pol PP bersama dengan Dinas Sosial Kota Palembang berhasil mengamankan beberapa anak jalanan yang kerap kali meresahkan pengendara saat di persimpangan lampu merah. Beberapa anjal menangis histeris saat hendak diamankan petugas ke mobil Dinas Sosial Kota Palembang. Selain anjal, petugas juga menertibkan beberapa pengemis yang berada di atas trotoar jalan. Menurut Kabid Pemberantas Dinsos Kota Palembang, jika dirinya memerintahkan anggotanya untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan setelah adanya video viral 2 bocah anjal bermain dan tiduran di jalan raya persimpangan Jakabaring, Palembang. Itu memang sudah menjadi masalah sosial kita semua, bahwa untuk pengamen, kemoceng, orang yang minta-minta di lampu merah itu selalu kita tertibkan, kita bina, tapi kesadaran mereka setelah kita bina, oke, 3 hari dia tidak beroperasi, tapi hari keempat dia beroperasi lagi. Sementara itu, untuk para anak jalanan yang berhasil diamankan akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penertiban ini sendiri akan terus dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang untuk memberikan rasa aman bagi pengendara yang berada di persimpangan lampu merah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang residivis yang baru 2 bulan keluar penjara nekat melakukan pencurian di rumah anggota Jatan Ras Polda Sumsel. Akibatnya pelaku harus merasakan panasnya timah panas yang bersarang di kaki kanannya. Seorang residivis kasus penusukan anggota polisi yang baru 2 bulan bebas dari penjara, pelaku Aroni kini harus berurusan dengan pihak berwajib kembali. Pemuda berusia 23 tahun ini harus diberikan tindakan tegas karena melawan saat dilakukan penangkapan dalam kasus bobol rumah anggota Jatan Ras Polda Sumsel. Setelah keluar penjara 2 bulan lalu, Aroni bersama rekannya nekat mencuri di rumah anggota Jatan Ras yang saat itu sedang kosong tanpa penghuni. Pelaku bersama rekannya menggasak mesin air, shower, keran air, teko ceret pemanas air, dan 2 ember cat. Pelaku juga menggasak kompor gas tanam serta peralatan milik tukang. Akibatnya korban mengalami kerugian 12 juta rupiah. Di antara 2 pelaku, polisi pertama menangkap pelaku Dendi alias Eki. Dari tersangka Eki didapat nama pelaku Aroni. Selama 2 bulan bebas, Aroni telah beberapa kali melakukan kejahatan, di antaranya bobol rumah dan melakukan sejumlah curanmor. Yang sama Pak Polisi Pak. Ngapo? Hah? Mana? Nikam polisi dulu. Di mana itu? Masa lindungan ya? Iya. Di mana kau tikam dulu anggotanya? Di situ lah Pak. Iya, di bagian mana? Masa lindungan. Ini apa yang komplek di rumah ini? Banyak Pak, kompor, Terus? mesin, Terus?
DPO kasus bobol rumah yang korbannya anggota Polri dengan nama TSK atas nama Aroni. Ini pengembangan Bang ya? Ya, hasil pengembangan dari TSK yang pertama yang kemarin sudah kami lakukan penangkapan. Bang, pelaku diberi tindakan tegas tertutur Bang? Ya, karena pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan terhadap petugas. Bang, ini residivis yang dulu pernah menusuk anggota polisi juga. Ya, residivis ya, pernah ditangani oleh unit 4 Subdit 3 Jatandras. Pelaku Aroni pernah terlibat kasus penikaman anggota polisi. Saat itu pelaku sedang melakukan pemalakan sopi truk di lampu merah Simpang Macan Lindungan dan menyerang polisi dengan pisau. Menjalani hukuman 5 tahun bukan membuat pelaku jerah, namun begitu keluar justru tambah ganas dalam menjalankan aksi kejahatannya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, terbukti melakukan pembongkaran dan pencurian bengkel milik warga di Kecamatan Simpang Martapura, Oku Selatan. 2 pemuda berhasil ditangkap oleh jajaran Polsek Simpang Martapura. Unit Reskrim Polsek Simpang Martapura, Oku Selatan berhasil menangkap 2 pemuda Janum Santana berusia 18 tahun yang diketahui warga desa Simpangan dan Ferlian Syah 21 tahun warga desa Karangagung. Keduanya ditangkap karena melakukan pembongkaran di sebuah bengkel milik Asep Saputra pada 18 September lalu dengan cara membuka genteng dari bagian dapur. Keduanya beraksi pada malam hari dan berhasil menggondol alat perbengkelan seperti impact, 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Kapolsek Simpang Martapura Agus Suparwanto mengatakan kedua pelaku pencurian ini sengaja membongkar bagian belakang atap bengkel dengan mengambil barang-barang yang cepat dijual. Diketahui juga jika kedua pelaku merupakan target operasi petugas yang sudah meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Martapura. Melakukan pencurian itu dengan cara membongkar bagian belakang atap dari bengkel itu. Kedua pelaku sudah ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, di mana kedua pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Petugas lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan razia kepada para narapidana yang ada. Hasilnya banyak sekali ditemukan barang terlarang, barang tersebut disita dan langsung dimusnahkan. Petugas lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki banyak sekali menemukan barang terlarang yang didapat dari para napi yang ada di lapas tersebut. Barang-barang terlarang itu didapati petugas saat melakukan razia kepada para napi. Adapun barang terlarang tersebut diantaranya berupa handphone non-Android, kemudian handphone Android, sendok, charger handphone, dan kabel-kabel. Semua barang itu disita dan selanjutnya akan dimusnahkan sehingga tidak bisa disalahgunakan kembali. Razia napi ini memang rutin dilaksanakan guna ketertiban dan kenyamanan di dalam lapas sendiri. Razia tadi sudah kita dapatkan ada beberapa barang-barang terlarang yang kita dapatkan seperti ada alat komunikasi atau handphone yang jadul ya, yang bukan Android yang kita dapatkan juga. Lalu juga ada Android juga ya Pak ya, ada beberapa ini juga. Terus ada juga beberapa barang-barang terlarang lainnya seperti ada sendok dan barang lainnya, kabel-kabel. Para napi dan warga binaan diminta untuk taat aturan lapas, jangan sampai memicu masalah di dalam lapas dengan membawa barang terlarang. Dari Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pria pelaku pembunuh ibu dan anak di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Pelaku dituntut JPU dengan hukuman mati. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang dengan terdakwa Suganda, pelaku pembunuh ibu dan anak yang tewas di garasi dan di kamar Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarame, Palembang pada April lalu.
Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menewaskan ibu dan anak W berusia 40 tahun dan anaknya RD 16 tahun. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, Anung, suami sekaligus ayah korban, menyatakan cukup lega dan semoga nantinya tuntutan sama dengan putusan hakim. Sesuai harapan kita lah, hukuman mati gitu kan. Karena perbuatannya sangat sadis, sangat nggak manusiawi itu. Anak istri ibaratnya diambil nyawanya kan. Perasaannya sudah. Ya alhamdulillah kalau Pak lega ini kelihatannya hukuman mati. Mungkin masih terngiang-ngiang enggak Pak dengan almarhum? Ya teringat terus lah, karena anak istri itu kan teringat terus. Terdakwa Suganda usai mendengarkan tuntutan JPU tersebut dirinya lemas dan hanya bisa menunduk. Terdakwa Suganda merupakan pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak yang menghebohkan warga Palembang pada bulan April lalu, di mana ibu dan anak tersebut dibunuh dengan sadis oleh pelaku lantaran belum membayar uang menjaga taman di pinggir jalan Tebang Lepar Daun. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi kerajinan eceng gondok hasilkan cuan. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Kilau Kesetiaan Oktober di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Inilah dia 22 finalis KDI 2022. Bawa pulang. Entar dulu. Oh, masih tetap harus ingat berbagi, walaupun kita juga kadang-kadang kurang. Ini kalau seharian ngantri gini nggak sanggup banget. Itu tuh, itu kan di situ katanya di depan. Ayo Bapak. Oktober datang membawa berjuta kilau kesetiaan. Dimulainya gerbang dan kontes dangdut terbesar di Indonesia, KDI 2024. Serunya pelesiran sambil masak dari bahan yang alami di dapur ngebul. Kejutan spesial meraih mimpi di DMD Panggung Rezeki. Family Game Show terbesar akan hadir dengan bintang peserta terheboh. Kemegahan malam puncak berjuta kilau kesetiaan MNC 33. Kilau Kesetiaan Oktober di MNC TV. Oh, masih tetap harus ingat berbagi, walaupun kita juga kadang-kadang kurang. Ini kalau seharian ngantri gini nggak sanggup banget. Itu tuh, itu kan di situ katanya di depan. Ayo Bapak. Lebih dari 1.400 rumah impian dibangun. 1.200 keluarga telah dibantu untuk kehidupan yang lebih baik. 11 juta rupiah. Keluarga mana lagi yang bakal dapat rezeki dari MNC TV? Oh, masih tetap harus ingat berbagi, walaupun kita juga kadang-kadang kekurangan. Ini kalau seharian ngambil gini nggak sanggup banget. Ini. Apa aja? Oh ini. Mana? Itu tuh, itu kan di situ katanya di depan. Satu. Tarik. Para kapten kita. Semangat seperti biasa sebagai Kapten Petot. Oh iya benar. Dia pasti bakal menang di sini. Dengar ya. Pelan-pelan nih. Bisa diam nggak? Kita. Oh ya. Itu Bukannya Jawa semua kamu tuh ya. Iya, emang dari mana sih? Family 100 di MNC TV. Selalu happy.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Sriwijaya FC saat ini terbenam di dasar klasemen Grup 1 Liga 2 Indonesia, membuat manajemen memecat pelatih Jafri Sastra yang menakodai Laskar Wangkito. Manajemen Sriwijaya FC menunjuk pelatih karateker Sriwijaya FC Amirul Mukminin untuk menukangi Sriwijaya FC saat menjamu Persikabo di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Minggu mendatang. Pasca kekalahan saat bertandang melawan Persija, manajemen Sriwijaya FC memecat pelatih Jafri Sastra yang hanya meraih 2 poin dari 4 laga Grup 1 Liga 2 Indonesia. Sriwijaya FC kini berburu pelatih baru. Namun untuk sementara, Sriwijaya FC menunjuk Amirul Mukminin sebagai pelatih karateker Sriwijaya FC saat menjamu Persikabo pada minggu nanti. Amirul meminta pemain Sriwijaya FC melupakan hasil minor sebelumnya dan fokus untuk berlatih lebih keras dan memahami instruksi pelatih. Amirul juga menjelaskan dirinya fokus pada lini serang yang minim gol, sehingga para striker digenjot untuk mempertajam insting gol. Ia juga meminta anak asuhnya meningkatkan motivasi karena bertanding di kandang sendiri dengan besarnya harapan pecinta Sriwijaya FC di Sumatera Selatan. Dirinya optimis mampu mempersembahkan kemenangan perdana untuk mendongkrak Sriwijaya FC yang berada di dasar klasemen. Saya selalu sampaikan ke pemain, di rumah kita, bermain layaknya seperti kita. Bagaimana bermain di rumah sendiri. Kita harus lebih agresif dari mereka, tetapi kita tidak boleh juga melupakan pertahanan kita. Mereka juga pasti punya taktikal sendiri untuk melawan kita. Sriwijaya FC meminta publik Sumatera Selatan untuk mendukung langsung perjuangan Manda Cingi dan kolega demi menumbangkan Persikabo di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sebuah tempat usaha kerajinan gerabah di Kedaton Kayu Agung hingga saat ini masih terus lestari. Kerajinan gerabah berupa aneka mainan anak hingga alat masak ini merupakan warisan leluhur. Kerajinan gerabah yang ditekuni oleh para pengrajin gerabah di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir hingga kini masih lestari. Kerajinan gerabah yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari leluhur terdahulu ini hingga kini masih tetap eksis memproduksi perabotan rumah tangga hingga mainan anak-anak. Walau omset yang didapat naik turun, namun kerajinan yang dikerjakan secara manual tersebut tidak kalah menarik dengan buatan pabrik. Berbahan baku dari tanah liat, pengrajin gerabah tetap semangat membuat karya mereka demi untuk menghasilkan cuan. Harganya pun bervariasi, tergantung jenis gerabah yang dihasilkan, mulai dari angka termurah Rp2.000 hingga harga tertinggi Rp30.000. Peminat hasil kerajinan warga Kedaton Kayu Agung ini bukan saja dari Ogan Komering Ilir, tetapi penjualan hingga pemesanan hingga sampai ke berbagai daerah di Sumatera Selatan lainnya. Untuk saat ini, omset yang didapat sangat kecil, berkisar dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Jenis-jenisnya ini banyak macamnya, mulai dari keran, anglu kan, ini gendok untuk uang ini, untuk ke Bangka, sudah itu pasu-pasu tutupnya, datang langsung beli kan, dari mana-mana kan, dari Palembang, kan, yang kalau kebanyakan dari kita Selaya ini kan, pokoknya, yo terima kasih lah khusus lah, dari Kemering dari mana lah, Banyak pelanggan. banyak langganan. Pengrajin gerabah meminta agar pemerintah bisa membina dan memberikan perhatian kepada para pengrajin agar bisa mengembangkan usaha lebih maju dan sukses lagi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, tumbuhan air yang keberadaannya bak gulma yang mengganggu ekosistem sungai mampu disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Kerajinan ini pun bisa menjadikan pundi-pundi uang dengan membuatnya sebagai kerajinan seperti sandal, tas, keranjang, dan masih banyak lagi. Anda penasaran seperti apa prosesnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Enceng gondok, yakni tumbuhan air,
bak gulma yang keberadaannya dapat mengganggu ekosistem sungai. Akan tetapi, Welis Fatima, seorang ibu rumah tangga, tepatnya di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, eceng gondok ini disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Usaha ini ia geluti sejak tahun 2023 dan ini menjadi usaha keluarga dan memperdayakan warga sekitar dalam membantu proses pembuatannya. Menurut Welis selaku pengrajin enceng gondok dan juga Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, pihaknya mengatakan hal pertama yang harus ia lakukan yakni mengumpulkan enceng gondok dari anak-anak sungai yang ada, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Tahap kedua yakni penganyaman, lalu pembentukan sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Sementara itu untuk kesulitannya sendiri yakni pada proses penjemuran. Biasanya jika cuaca panas, minimal membutuhkan waktu 2 minggu untuk penjemuran. Akan tetapi jika di musim penghujan akan memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan. Melihat keprihatinan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kita punya potensi eceng gondok yang sangat besar. Kami mendapatkan inspirasi kenapa eceng gondok ini tidak kita olah saja menjadi kerajinan yang bernilai dan memiliki nilai ekonomi. Sudah berapa lama nih? Untuk kerajinan eceng gondok ini kami baru menjalaninya 1 tahun. Untuk produk unggulan yang paling banyak diminati saat ini yakni sandal dari enceng gondok. Terhitung 6 bulan terakhir ada sebanyak 100 pasang sandal yang telah terjual. Dan untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp120.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.